Ma'asyiral mu'minin rahimakumullahu jami'ah. Efek yang kelima ketika seseorang bermaksiat adalah merupakan efek yang setiap orang tidak ingin ini terjadi. Mereka dalam hidup bersusah payah siang sampai malam. Mereka memeras keringat mereka untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba menggapai rizki tersebut. Mereka berharap mendapatkan keutamaan Allah untuk bisa mempermudah hidupnya. Mereka ingin terjauhkan dari kemiskinan. Lalu ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kita bermaksiat sama dengan kita menghancurkan rizki kita sendiri. Karena sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat menyebabkan hilangnya keberkahan dan menyebabkan sedikitnya rizki yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim, kami pasti akan bukakan bagi mereka barakat, keberkahan-keberkahan yang sangat banyak, minas samai wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Mereka akan diliputi oleh Allah SWT dengan berbagai keberkahan dari segala sisi. Tetapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakannya, maka kami siksa dengan karena perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahkanlah dengan cara kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah dalam ketaatan, memohon kepada Allah disertai dengan kita beribadah kepada Allah, memperbaiki diri kita. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita seperti ini? Karena Rasulullah mengatakan, wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq ayatlubahu bima'siyah, dan janganlah kalian memperlambat datangnya rizki dengan kemaksiatan yang kalian lakukan. Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bita'ah, karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan diperoleh oleh seseorang dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Artinya apa yang dimiliki oleh Allah SWT hanya bisa didapatkan hanya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Berarti ketika kita taat sama Allah, maka Allah akan mempermudah datangnya rizki. Sebaliknya ketika kita bermaksiat, kita telah menghilangkan keberkahan dalam hidup kita, karena Allah murka kepada kita. Dan juga akan datangnya rizki dengan cara yang lambat sedikit-sedikit, tapi kita tidak mendapatkan tambahan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan apa yang kita harapkan akan hilang begitu saja, dan Allah akan menghancurkan hidup kita gara-gara kemaksiatan. Yang keenam, ketika seseorang bermaksiat, mereka terhalang dari doa para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bagaimana sifat malaikat? Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Wa yaf'alun, mereka langsung melakukan terhadap apa yang Allah perintahkan. Artinya malaikat ketika mendoakan kita semua itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan pernah mendoakan kita begitu saja tanpa datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mendoakan kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sayang sama hambanya, cinta sama kita. Karena amal kebaikan yang kita lakukan mencari ridha Allah, maka Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mendoakan kita.
Salah satu doa malaikat Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 9. Allah berfirman, waqimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtahu wa dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perihalalah mereka dari balasan kejahatan. Perihalalah mereka dari sayyi'at, dosa, kemaksiatan. Karena dan orang-orang yang engkau perihala dari kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau berikan anugerah rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Allah sifati mereka dengan kata-kata fauzul azim, kemenangan yang besar. Mereka yang bisa memerangi hawa nafsunya yang ada pada dirinya, mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan yang sebenarnya. Dan mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, mintalah kepada Allah untuk istiqomah dalam ketaatan. Mintalah kepada Allah petunjuk. Dan mintalah kepada Allah untuk berlindung dari kejelekan diri kita masing-masing. Karena ketika kita terhindarkan dari kejelekan tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan doa para malaikat, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab.